Selamat sore. Saat ini kami tim katongNTT.com berada di Jalan El Tari, Kota Kupang. Tepatnya di belakang saya kantor Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sebelah kantor ini adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami ingin mengajak seluruh warga Indonesia yang mencintai kemanusiaan, yang menghargai keadilan, untuk tidak melupakan atau kita sama-sama melawan lupa dan melawan impunitas atas peristiwa sadis yang dialami seorang pekerja migran Indonesia asal NTT, tepatnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bernama Adelina Saw. Adelina menderita penganiayaan hingga pengabaian tentang kesehatannya selama bekerja di satu rumah warga Malaysia di tahun 2018 karena tindakan keji yang dilakukan majikannya. Dia mengalami masalah kesehatan yang kompleks hingga akhirnya tewas pada 11 Februari 2018 di rumah sakit Bukit Mentajam setelah diselamatkan oleh seorang anggota dewan kota atas bantuan tetangga majikannya. Nah, perjalanan kasus ini menyita banyak perhatian, terutama dari kita warga Indonesia dan pemerintah kita yang berjuang penuh untuk menegakkan keadilan bagi Adelina sebagai korban dan keluarganya. Mengapa? Ini terjadi setelah Mahkamah Tinggi Pulau Pinang pada 18 April 2018 membebaskan terdakwa yang tak lain adalah majikan almarhum Adelina bernama Ambika dari tuntutan hukum yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Alasan yang diberikan pada waktu itu berdasarkan data yang kami terima adalah pertimbangan hakim bahwa jaksa tidak memenuhi waktu atau batas deadline yang diwajibkan kepada lembaga tersebut. Kedua, jaksa juga tidak memberikan alasan yang bisa diterima tentang tuntutan pembebasan untuk kemudian dapat ditahan kembali atas jika ada temuan baru. Kami mendapat informasi demikian. Alasan lainnya karena usia terdakwa yang dianggap sudah tua karena berusia di atas 60 tahun dan menderita sakit begitu. Namun dalam kasus ini tidak disentuh sama sekali tentang masalah perdagangan, tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking yang dialami oleh Adelina saat bekerja di Malaysia. Ini menimbulkan persoalan karena apa? Jika ini dibebaskan, ini akan jadi preseden bagi pekerja migran lainnya yang akan datang. Mungkin itu juga warga kita yang akan bekerja di Malaysia untuk mengalami hal-hal seperti mengalami ketidakadilan seperti ini lagi. Besok 9 Desember 2021, Mahkamah Persekutuan Malaysia akan mengeluarkan putusan akhir atas kasus kematian yang mengerikan, sadis di luar batas kemanusiaan yang dilakukan majikan korban. Untuk itu kita ingin mengetahui apakah Malaysia masih punya rasa adil dalam perkara ini, mengingat Malaysia merupakan salah satu negara yang banyak mempekerjakan warga Indonesia di negaranya. Ini tentu akan menjadi momok bagi kita warga Indonesia yang merindukan Malaysia bersikap adil, jujur, dan juga menghargai namanya Konvensi Anti Penyiksaan Terhadap Manusia, juga Konvensi tentang Perlawanan Terhadap Perdagangan Manusia atau Perbudakan Modern melalui profesi sebagai buruh migran atau pekerja migran. Kami di sini katongNTT.com akan mengupas masalah ini untuk mengingatkan kita tentang kasus ini dari hulu sampai hilirnya, sehingga pemerintah dapat bersikap jika putusan ini nanti justru tidak memberikan rasa keadilan
kepada korban maupun keluarganya dan kepada warga Indonesia secara keseluruhan. Tentu dengan putusan besok tanggal 9 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Persekutuan Malaysia bukan berarti kita hanya mengutuki diri atau seperti orang yang patah hati atau patah asa. Tentu tidak, karena sebenarnya atau sejatinya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk memperjuangkan kembali keadilan dalam kasus Adelina. Jika pada tanggal 9 Desember 2021 putusan terhadap Ambika, pelaku kejahatan terhadap Adelina Sow, dinyatakan bebas atau kembali pada putusan pengadilan sebelumnya dan juga dinyatakan bebas, maka saran kami dari Lembaga Hukum dan HAM Fatma Indonesia dan juga dari Koalisi Masyarakat Pembela Adelina Sow, korban human trafficking, meminta kepada keluarga nanti terus didampingi oleh kami untuk memproses tindak pidana human trafficking atau penegakan hukum human trafficking baik di Indonesia maupun di Malaysia. Khusus di Indonesia bahwa sudah ada penegakan tindak pidana perdagangan orang dan sudah dinyatakan bersalah adalah perekrut lapangan di TTS dan di Kupang, dan mereka saat ini sudah menjalani proses hukumnya. Sedangkan perusahaan yang mengirim Adelina Sow ke Malaysia hingga saat ini belum diproses dengan hukum tindak pidana perdagangan orang. Maka ini adalah kesempatan kita mendesak melalui keluarga, mendesak kepada pihak kepolisian dan juga gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO tidak hanya memutuskan untuk perusahaannya dibatalkan izinnya, tapi juga memproses hukum TPPO. Dan untuk di Malaysia kami akan berkoordinasi dengan negara, dalam hal ini Kemenlu dan juga pihak terkait yang di Malaysia untuk juga mulai mengungkap dan memproses penegakan hukum human trafficking sesuai dengan undang-undang human trafficking yang ada di Malaysia. Jadi penegakan hukum human traffickingnya harus sudah mulai berjalan dengan memproses yang namanya agen-agen yang merekrut dari Indonesia yang ada di Malaysia. Dan juga Ibu Ambika, pelaku kejahatannya itu bisa dijadikan saksi mahkota, justice kolaborator untuk mengungkap aktor intelektual yang menyebabkan adanya praktek perdagangan orang melalui jaringan di Indonesia dan di Malaysia. Dan negara dalam hal ini, Presiden dan semua aparat penegak hukum harus keras dan tegas di dalam negeri, tapi juga melakukan lobby dan advokasi untuk memproses penegakan hukum human trafficking terhadap Adelina Sow di negeri jiran Malaysia. Jadi satu juga untuk ke depan adalah bahwa negara juga harus melakukan pencegahan dan perlindungan dan juga harus tegas dengan Malaysia bahwa sejak tahun 2016 itu MOU
penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia antara Malaysia dan Indonesia kan sudah berakhir. Maka ke depan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama dengan jajarannya harus tegas dan keras kepada pemerintahan Malaysia untuk segera menandatangani MOU ini untuk penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Kalau ini belum terjadi, maka kami mendesak supaya NKRI melakukan moratorium dengan Malaysia dan tidak harus mengirim PMI ke Malaysia, tapi kepada negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia yang sungguh menghargai martabat manusia, menghargai HAM, dan taat pada konvensi ILO, sehingga tidak terjadi lagi kasus seperti Adelina Sau. Dan khusus untuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk juga melakukan secara tegas penegakan TPPO, pencegahan dan penanganan TPPO di Nusa Tenggara Timur. Jangan sampai ini terjadi lagi pada Adelina yang lainnya. Dan untuk Kemenaker ini juga harus mempersiapkan sejak dari daerah kantong PMI, yaitu Balai Latihan Kerja dan Layanan Terpadu Satu Atap sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kalau ini tidak ada, maka negara harus memberikan sanksi kepada pemerintah provinsi atau kabupaten kota yang belum mendirikan balai latihan kerja PMI dan juga layanan terpadu satu atap di wilayahnya masing-masing. Kalau ini tetap dibiarkan, maka Indonesia tetap menjadi negara pengirim migrasi ilegal yang rentan dengan human trafficking. Terus berjuang bersama Mama Adelina Sau, stop berjual orang Indonesia. Kontan boleh kita kasih makanlah kamu in mata namne majikan dan namsat ini bisa mata tuin awang karena in bebas karena sa dan lain hakamu ini set dengan leko man mata namne ko mayu itin mati selama na tontin nan ton haya kan majikan in bebas matlan matan ko meras pa magkirim kami sa tapi pagimatan sa kami at na mo tikan ibebas na sa ko temat lo kale ko pa ano ano matan ni sa mga chicken imati melang mas na melir sa salamat tonte na tonahan pa eso ang sapo utubol sa ufu eso na tem na nanulat na mata utubol ufu ya kana luer ka kasala kle pagi umana na hitlo au na ngani matia na ot ni dio matia ba ko bulan pa ne kadin hum ne sa so te na ka sa tao din human tao hum ne sa Nah, ada hal menarik yang perlu kita petik pelajaran berharga dari kasus almarhum Adelina dan beberapa buruh migran lain yang menjadi korban ketidakadilan di negara mereka tempat bekerja. Pertama, apa sih yang belum kita selesaikan dalam konteks perlindungan warga negara Indonesia di tempat pekerja migran Indonesia bekerja? Mungkin evaluasi besar perlu dilakukan oleh pemerintahan Bapak Jokowi terkait dengan perlindungan, terutama terkait masalah hukumnya, karena hukum di negara tersebut bisa jadi belum mengenal atau belum meratifikasi undang-undang tindak pidana perdagangan orang, atau mereka sudah melakukan tapi dari sisi penegakan hukumnya masih lemah. Dan tentu
kita tidak menginginkan kelemahan penegakan hukum di negara itu menjadikan warga kita, warga Indonesia menjadi korban ketidakadilan. Nah, ini diplomasi sangat diperlukan, khususnya Kementerian Luar Negeri kita. Kami tahu bekerja sangat bekerja sangat keras, meyakinkan Malaysia. Namun kita tidak bisa mengintervensi penegakan hukum atau proses hukum di negara tersebut. Nah, dari sisi pemerintah daerah, khususnya tempat Adelina, tanah air Adelina, tempat tinggal Adelina, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu merefleksi dengan peristiwa ini. Bukan soal hanya sekedar kita diperlakukan tidak adil, tapi lebih dari itu adalah sejauh mana proses di hulu berjalan dengan baik, sehingga ini tidak terulang lagi. Bagaimana kita mengetahui sendiri data Adelina, identitasnya dipalsukan, mulai dari nama, umur, itu adalah salah satu kejahatan yang menurut ketentuan dari tindak pidana kejahatan kemanusiaan ini terjadi dimulai dari proses rekrutmen di daerah asal atau tempat tinggal asal. Nah, ini menjadi perhatian bagi pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengevaluasi dari bagaimana sampai Adelina bisa mengalami pemalsuan identitas dan lolos ke Malaysia untuk kemudian meninggal akibat perlakuan keji dari majikannya. Kedua, menarik data yang kami terima dari BP2MI Unit Kupang tentang jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang pulang dalam jenazah. Sebagai gambaran, di tahun 2018, jumlah jenazah pekerja migran asal NTT yang pulang dalam peti mati ada sebanyak 105 jenazah. Kemudian di tahun berikutnya 2019 angkanya meningkat menjadi 119. Tahun 2020 menurun menjadi 87. Namun dalam tempo setahun naik kembali menjadi 110 jenazah. Itu belum termasuk Desember yang sekarang ini. Artinya situasi-situasi ini sangat menyedihkan sekali. Mereka bertarung hidup di sana dengan mimpi memperbaiki perekonomian, memperbaiki kualitas hidup. Namun yang terjadi, mereka pulang dengan hanya tubuh tanpa jiwa. Dan ironisnya, ketidakadilan ini belum memberikan harapan sama sekali, dan kita belum punya data sejauh mana para korban yang telah meninggal ini mendapatkan keadilan, bukan hanya keadilan hukum, tapi keadilan yang hakiki tentang keberadaan mereka yang seharusnya dilindungi oleh negara dimanapun mereka berada.